Kardiotopografi. Standar profesi bidan 2020 Kemenkes bahwa bidan harus bisa sampai di level 4 kardiotopografi itu ya, jadi bisa mengerjakan dan bisa menginterpretasi. Yang biasa bertugas di rumah sakit yang berhubungan laporan ke DPJP siapa? Ada nggak yang biasa melapor? Nah, biasa melapor ke DPJP sampai interpretasi. Sudah dilakukan ini, hasilnya seperti ini, kesan reaktif gitu, sampai di sana. Banyak frekuensi sekian gitu ya. Zaman sekarang kan sebenarnya juga bisa foto, kirim, WhatsApp gitu ya. Bisa juga sampai interpretasi boleh, ini reaktif. Gak apa-apa, memang bidan dilatih CTG dan boleh sampai level 4, boleh menginterpretasi, jadi boleh belajar detail CTG ya, sehingga dia bisa mengerjakan dan menginterpretasi laporan. Dan hasilnya sudah di CTG reaktif, hasilnya tidak reaktif, belajar minimal ya. Karena disebut KTG, CTG atau Electronic Data Monitoring. Kalau di jurnal asing biasanya mereka kok nggak ada tulisan CTG, yang maksud ya Electronic Data Monitoring ini CTG. Kemudian dia ada dua prop ya, jadi satu yang menempel di nanti untuk denyut jantung bayi, yang satu untuk kontraksi. Yang digunakan adalah yang indirect. Jadi yang kita gunakan sehari-hari CTG itu adalah yang indirect. Jadi hanya menempel di kulit, ya, menempel di kulit, melihat di sini getaran denyut jantung. Yang satu hanya menempel di kulit, melihat kontraksi. Ya, jadi hanya respon. Nah, ini alat pengukurannya ada dua ya, transducernya, yang satu untuk kontraksi, yang satu untuk jantung bayi, yang satu nanti ada untuk kalau ada gerakan dia disuruh mencet tombol gitu ya, nanti akan tampak di garis. Ini posisinya pada saat dipasang, yang satu di jantung, yang satu di kontraksi. Nah, indikasi pemeriksaan CTG. Mungkin ada indikasi pada saat beberapa tahun yang lalu ya, beberapa puluh tahun yang lalu alat ini baru keluar ya, mungkin tahun 2000 awal gitu ya. Karena alatnya mahal, sedikit, dan alatnya itu juga besar. Dan mungkin sebesar USB itu alatnya harus ada di satu tempat khusus. Kemudian sekarang alatnya kecil tuh yang paling bawah itu. Makin lama makin portable, makin murah, makin banyak, sehingga sudah bukan indikasi lagi untuk CTG itu sudah hal yang rutin. Malah kalau pasien masuk kamar bersalin tidak di CTG, udah 8 jam kok belum di CTG pada hamil, ya salah. Semua yang masuk kamar bersalin sekarang CTG, karena itu ibaratnya kayak tensi aja, udah rutin dilakukan, ya. Baru nanti melaporkan hasil CTG. Kalau dulu ada indikasi ibu, indikasi bayi, gitu ya, melakukan CTG. Nah, kemudian interpretasinya denyut jantung itu ada yang kerusakan 110-160. Nah, Eropa bisa pakai itu, ya. Amerika biasa 120-160. Itu semua bisa dipakai. Kemudian ada istilah akselerasi, istilah deselerasi. Ya, akselerasi sesuatu yang baik, deselerasi sesuatu yang tidak baik. Nah, ini dia ternyata belum saya kirim ya. Ada yang udah pernah kontak nomor saya nggak? Ada yang tahu nomor saya? Coba deh ini ke saya, nanti saya kirim ke grup. Jadi bisa di zoom, diperbesar gitu, karena di belakang tidak terlihat angkanya. Ya. Kita lihat bahwa satu kotak tekanan itu berapa menit? Satu kotak
Yang hijau ke kanannya berapa? Satu kotak kecil 30 detik ya. Jadi satu kotak ke kanannya 30 detik ya. Jadi kalau kita dua kotak 1 menit, 1 menit, 1 menit, 1 menit, 1 menit ya, setiap dua kotak ya. USG kalau CTG ini SOP-nya berapa menit? Mengukurnya berapa menit? Standarnya berapa menit mengukur CTG itu? 20 menit ya, standarnya 20 menit. Cuma kadang-kadang 15 menit udah terlihat baik, berarti ya 10 menit baik, berarti terserah. Tapi sebenarnya rutinnya settingannya 20 menit ya, tergantung dia setting alat. Oke, SOP-nya harus 20 menit. Pertama yang kita lihat adalah frekuensi denyut jantung dasarnya ya. Udah ada di handphone? Coba lihat, coba di zoom, kelihatan nggak itu di angka berapa ya. Tapi tidak ada angkanya nih. 120, 150 ya. Kalau kita lihat bahwa denyut jantung relatif tetap ya di kotak berapa tuh? Paling sering dia berada di angka berapa? Ya, antara 120 150. Titik paling seringnya di satu angka berapa? 30. 13. 100. 30. Jadi frekuensi denyut jantung dasar itu adalah di titik mana dia paling sering. Jadi itu dulu yang selalu kita lihat di 130 ya. Jadi yang selanjutnya kita lihat adalah apakah ada patologis atau tidak. Kita tahu range normalnya pasti maunya di titik yang tadi ya. Atau nanti kalau lihat CTG yang lain kertasnya berbeda ya, alat berbeda, kadang CTG itu kertasnya juga berbeda. Di angka 120 160 itu warnanya dia berbeda lagi gitu. Jadi kita langsung tahu, wah ini di luar warna yang harusnya gitu. Jadi lebih gampang ya. Kalau ini dia tidak, warnanya sama saja. Frekuensi denyut jantungnya di atas normal ya. Berapa? Di angka berapa? Yang paling sering dia berada di titik berapa? 20. 140. Pakai average nya. Lebih dari Ya. 100. Di titik mana dia paling sering? Bukan titik tinggi dan titik bawahnya, tapi di tengah-tengah. Di titik mana dia paling sering? 130. Dia kembali lagi ke titik itu, kembali lagi di titik itu. 130. 18. Satu kotak di bawah 180 ini kan kotak besarnya 150, 180, bawahnya 120. Ini batas 30 kan ini ya. Titik paling seringnya adalah 100. 70. Hah? 80. 18. Coba di zoom. Kan matanya masih umur 17 kan, matanya masih awas kan. Berapa yo? 70. Frekuensi denyutnya berapa? Yang gambar ini nih. Kaki tidurnya. Ya. Udah ganti atuh. Itu tinggal di luar. Di titik mana dia paling sering? 170. 170 ya. Ini di titik paling seringnya di 170. Dia kembali lagi di 170. Ya, jadi itu kita harus biasa membaca ya. Bukan titik tertingginya atau terbawah, tapi titik tertengah dia yang paling sering. Ya, kayaknya gula darahnya udah mulai turun ya. Ya, kita lihat dulu ya. Selamat siang, jawabnya selamat sore ya. Berani kaki, jangan kaki. Berani kaki. Di titik mana dia paling sering? Coba. Tengah. Seratus ya. Jadi dia berada paling sering di titik 100. Cara bacanya kita lihat dia naik terus turunnya di angka mana. Ya, terus dia kalau turun
angkanya di mana lagi paling sering ya? Paling sering kurang lebih di titik ini, di titik 100. Nah kemudian ada lagi yang garis lurus aja, garis lurus aja. Itu apa tuh? Jadi sehingga kalau pasien, siapa yang pernah di CTG dulu? Kalau dia berdinas di kamar bersalin, pasien mau CTG yang ditanya apa? Makan apa belum? Enak di sini dikasih makan gitu ya kata pasiennya. Ternyata cari makan sendiri beli ya. Ditanya sudah makan belum? Tujuannya supaya gula darahnya naik. Gula darah naik. Kalau bayi itu gula darahnya turun, berarti juga tidur. Bisa 6-8 jam, gula darahnya dinaikkan, bayi itu bangun. Ya. Jadi kalau setelah di CTG hasilnya seperti ini, kemudian lapor, ya, suruh ulang lagi ya kan, suruh makan lagi 1 jam. Pasien misalnya CTG-nya jam 8 malam, ternyata 20 menit antri dulu ada pasien lain gitu kan, CTG jam 9. Wis selama 20 menit, 9.20 dilapor, pulang pulang jam 11 malam pasiennya. Ya pasti akan disuruh makan segala macam, diulang lagi 1 jam. Ya. Sehingga otomatis biasanya langsung disuruh. Jadi kalau dia garisnya lurus, kemungkinan pertama bayi itu tidur fisiologis, ya bisa 6-8 jam, atau bayinya masih preterm, atau ada obat-obatan tertentu, ada penyakit tertentu. Kemudian ada akselerasi. Akselerasi itu gambarannya di atas frekuensi denyut jantung normalnya, dia naik ke atas seperti gunung gitu ya. Ini ada akselerasi, akselerasi, akselerasi. Tadi sesuatu yang baik. Kemudian ada deselerasi. Deselerasi itu kalau kita lihat, kalau yang biasa lihat ya, pasti dibandingkan dengan kontraksinya. Setiap kali kontraksi, denyut jantungnya turun. Setiap kali kontraksi, denyut jantungnya turun. Turun, 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 turun. Bayangan ya. Deselerasi. Kemudian ada deselerasi yang lain juga, ya, deselerasi lambat. Jadi setelah kontraksi dia baru turun, setelah kontraksi baru turun, kontraksi dia baru turun. Jadi ada berbagai macam jenis kontraksi ya. Biasanya kita hubungkan dengan ya, kehamilannya postpartum, bebannya sedikit, atau dia sudah pembukaan aktif, ya, biasanya kontraksi menekan kepala. Yang terjadi adalah deselerasi. Jadi tidak semua deselerasi itu langsung kondisi yang tidak baik, tidak ya. Bisa terjadi misalkan pembukaannya sudah 8 cm, kemudian di CTG itu gambaran seperti ini. Kepala atau denyut jantungnya jadi. Kemudian CTG ini untuk menilai apa? Menilai NST dan CST. NST itu non stress test. Jadi kita mengukur CTG hanya untuk melihat denyut jantungnya saja. Misalnya pasien rawat jalan poliklinik di kita pengen lihat denyut jantung. Ibunya bilang denyut jantungnya berkurang, gerakannya berkurang gitu. Nah, CTG kita hanya pengen lihat denyut jantungnya bagaimana. Itu NST biasanya. Kemudian ada juga CST. CST ini biasanya pasien yang sudah masuk rawat inap, ya, konservasi kemajuan persalinan, pemberian obat, misalnya oksitosin, induksi, kontraksinya sudah ada atau belum. Nah, kita CST. Selain melihat denyut jantung, kita mau lihat kontraksinya ada atau tidak, berapa kali dalam 10 menit. Ya. CST. Nah, kemudian ada kondisi yang lebih berat, ya, deselerasi berkepanjangan. Misalnya gambaran seperti ini, denyut jantungnya turun sampai 60, terus kemudian nggak naik lagi. Kalau tadi kan naik dikit, turun naik lagi, turun dikit, naik lagi ya. Kalau yang ini udah nggak lagi dia, udah harapannya udah mungkin sebenarnya udah nggak bisa bergerak. Tapi sebenarnya masih bisa diusahakan persalinan normal. Ya.
Caranya ya posisi ibunya, kemudian bisa diinfus, tensinya bagus atau tidak, sudah makan atau belum, ya, buang air kecilnya bagaimana dan sebagainya. Ya, jadi bisa diusahakan kalau dia kembali lagi normal, diteruskan persalinan spontan. Ya. Kemudian juga ada yang sinusoidal. Ya, sinusoidal kalau orang bilang CTG berarti yang diingat adalah kontraksi yang sangat banyak. Kalau dilihat satu kotak ini 30 detik, maka ini diukurnya selama berapa menit coba? Yang sinusoidal. Ini dihitung di rekamnya berapa menit? Coba dihitung. Kalau satu kotak kecil 30 detik. 60, 60, 120. Apa? Banyak Karena ya 10 menit ya, 10 setengah menit ya. 10 menit kalau kita melaporkan is harusnya ada berapa kali is dalam 10 menit? Normalnya misalnya 4 kali ya, 3-4 kali dalam 10 menit. Ya, kalau kala 2 mungkin bisa 5 kali dalam 10 menit ya. Sementara ini berapa kali dalam 10 menit? 2, 3, 4, 9, 10, 11 kontraksi dalam 11 menit. Jadi hanya ada kontraksi sedikit, kemudian kontraksi sedikit selesai. Aliran darah tidak mengalir, ya, dari plasenta mau mengalir darah sedikit terhenti. Jadi bayinya akhirnya tidak dapat aliran darah yang cukup, sehingga denyut jantungnya juga patah. Ya. Tidak. Ini bisa karena obat-obatan ya, kemudian. Nah, CTG itu saat ini dikerjakan. CTG itu memprediksi, alat prediksi. Jadi dia belum sampai di titik. Ya, ibaratnya gini, kalau kita main olahraga ya bulu tangkis 25 misalnya udah selesai ya, satu set 25. Udah ketinggalan 19 lawan 1. Kira-kira pasti kalah nggak tuh? 19 lawan 1 berarti satu ini pasti kalah gitu kan ya. Pemikiran logikanya kan seperti itu. Mesinnya kan menghitung seperti itu. Begitu juga dengan CTG. CTG ini dia memprediksi. Yang dia temukan dari pemeriksaan, dia prediksi segera. Jadi belum terjadi, dia sudah prediksi. Sehingga kadang-kadang hasil CTG-nya baik, ternyata keluarannya tidak baik, atau CTG-nya tidak baik, ternyata keluarannya baik. Ya. Ini memang alat prediksi. Sebelum terjadi sesuatu yang lebih fatal, dia sudah memprediksi. Sehingga tetap angka kematian, selalu disebutkan angka kematian ibu ya, yang belum turun juga walaupun sudah banyak di mana-mana CTG, ya kan? Angka kematian ibu nggak selesai karena masalahnya bukan cuma alat CTG saja, ya, terlalu 4T, 3T. Baik, saya rasa cukup. Saya persilahkan